Yo. Selamat datang kembali di sini, di Mari Neng Kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 37. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Awal film kita diperlihatkan prefektur Galar di daerah yang saat ini sedang mengalami musim dingin. Tak hanya itu, di sana juga terlihat sekumpulan Pokemon penguin yang berkepala es balok. Pun seekor Pokemon penguin yang nampak menjauh dari kawanannya. Lalu scene berpindah di lab penelitian, tepatnya di Taman Sakuragi. Nampak di sana Satoshi dan Go sedang memberi makan Pokemon-Pokemonnya. Sampai kemudian terlihat Raichu yang bersedia untuk membagi makanan. Namun Sarunori terlihat hendak akan menyerobot antrean. Maka dari itu Hoshigarisu pun mencegahnya dan akhirnya Sarunori bersedia untuk antri. Melihat bentuk antrian itu, Profesor Sakuragi mengatakan ke Satoshi dan Go jika bentuk antrian itu mirip dengan Pokemon Tairetsu. Lalu Kikuna memperlihatkan data mengenai Tairetsu, yakni Pokemon yang selalu bekerja sama dengan 6 kesatuan. Karena Satoshi dan Go tertarik, Profesor Sakuragi lalu menyuruh mereka untuk pergi ke prefektur Galar. Sementara itu beralih ke seekor Pokemon penguin berkepala es balok. Di sana nampak Pokemon tersebut mengalami masalah karena balok es yang dinaikinya mencair. Lalu ke Satoshi dan Go yang mana telah sampai di prefektur Galar dan sedang mencari Pokemon Tairetsu. Namun saat sedang mencari, tak sengaja Go melihat Pokeball. Saat hendak mengambilnya, ternyata adalah Pokemon yang bernama Magio. Dengan begitu Go pun langsung menangkapnya. Setelah itu mereka pun kembali mencari Tairetsu. Di samping itu, Pokemon penguin berkepala es balok ternyata terbawa oleh ombak dan menepi di pesisir pantai. Lalu ia yang hendak pergi, namun tiba-tiba kakinya tersandung ekor Pokemon Yadon. Di sana terlihat ada yang pecah. Karena panik, Pokemon itu pun langsung mencari alternatif lain. Dan untungnya ada mbak-mbak penjual es. Langsung saja ia ke sana. Akhirnya selamat dah Pokemon itu. Namun si mbak-mbak yang takut langsung membuang Pokemon tersebut hingga mendarat di mobil bak terbuka. Lalu kita diperlihatkan raut wajah serius Satoshi dan Pikachu yang sedang mengamati sesuatu. Yang dicari akhirnya ketemu, yakni Tairetsu. Yang di dalam ponsel Rotom dijelaskan jika yang paling depan adalah kaptennya, yang memimpin 5 tentara di belakangnya. Di samping itu Satoshi dan Go juga melihat momen pertarungan Tairetsu yang lain. Kembali ke Pokemon berkepala es balok yang mana di atas mobil ia teringat habitat tempat tinggalnya. Tiba-tiba mobil tersebut tersandung batu dan membuat Pokemon itu jatuh. Hingga terombang-ambing keadaan yang menyedihkan. Sementara itu Satoshi dan Go masih mengamati Tairetsu. Sampai kemudian Go melihat Tairetsu yang aneh. Melihat pemandangan tersebut, jiwa-jiwa jahil Sarunori mulai aktif, yakni dengan menjitak satu persatu pala Tairetsu. Kelakuan Sarunori tersebut membuat Tairetsu marah dan hendak menyerang. Akibat serangan Pikachu membuat Kapten Tairetsu menggelinding ke arah sungai dan langsung saja Go mengejarnya. Sementara kelima tentara Tairetsu diatasi oleh Satoshi. Lalu ke pengejaran Go yang akhirnya berhasil menangkap Kapten Tairetsu yang akan jatuh ke sungai.
Setelah itu tak sengaja Go melihat Pokemon penguin atau Pokemon kepala es balok yang melintas. Namun hal itu hanya sekejap dan tak menjadi fokus pembahasan. Di sana Go fokus membujuk Kapten Tairetsu untuk kembali dan mencoba menasihati Kapten Tairetsu supaya tidak sedih karena tidak pandai bertarung. Kemudian ke Satoshi dan Pikachu yang berhasil mengumpulkan kelima tentara Tairetsu. Di sana kelima tentara tersebut nampak gelisah sampai akhirnya Pikachu membentak mereka. Malah Pikachu diangkat menjadi kapten oleh kelima tentara Tairetsu. Lalu beralih ke Pokemon kepala es balok yang masih terombang-ambing dan berharap untuk pulang. Kembali ke Go, di sana ia terus membujuk Kapten Tairetsu untuk kembali. Namun Kapten Tairetsu tetap murung karena hal tersebut. Go mencoba membantu Kapten Tairetsu untuk berlatih menjadi pemimpin dengan mengeluarkan 4 Pokemon. Dan ditambah Sarunori untuk seolah-olah menjadi tentara. Mereka lalu memulai untuk latihan. Lalu ke Satoshi dan Pikachu yang mana di sana terlihat Pikachu yang benar-benar menjadi kapten. Kembali lagi ke Go, di sana akhirnya latihan Kapten Tairetsu berhasil. Lalu sekilas kita diperlihatkan lagi dengan Pokemon kepala es balok yang wajahnya penuh dengan daun. Kemudian berlanjut yang mana Go akhirnya kembali bertemu dengan Satoshi. Lalu di sana Go menyuruh Kapten Tairetsu untuk mencoba memimpin pasukannya. Sementara Pikachu yang sudah lega karena tak menjadi kapten lagi tiba-tiba dikagetkan dengan Pokemon-Pokemon Go yang berbaris di belakangnya. Tapi setelah ditegur Satoshi mereka akhirnya bubar. Setelah itu berlanjut di mana Kapten Tairetsu mencoba memimpin pasukannya. Di sana Satoshi dan Go mulai lega melihat perkembangan Kapten Tairetsu yang begitu pesat. Namun tiba-tiba dari arah lain muncul Pokemon penguin kepala es balok yang berlari tak tahu arah karena matanya tertutup daun. Hingga akhirnya melihat adanya Pokemon penguin kepala es balok, Go menganalisisnya dan ternyata Pokemon itu bernama Koripo. Setelah itu nampak di sana jika para Tairetsu tak terima dengan Koripo. Lantas mereka pun bertarung. Sampai akhirnya kepala Koripo yang berbentuk es balok pecah dan menampakkan wajah aslinya yang mensedihkan. Karena malu ia pun langsung pergi. Kemudian di sana akhirnya Tairetsu telah berhasil menjadi tim yang selaras. Lalu beralih ke pelarian Koripo yang mensedihkan karena terjatuh ke sungai dan terombang-ambing dengan keadaan. Sementara itu sebelum Satoshi dan Go kembali nampak di sana jika Tairetsu sedang mendiskusikan sesuatu. Ternyata mereka sedang memutuskan untuk ikut bersama dengan Go. Mengetahui akan hal itu Go pun langsung menangkapnya. Setelah itu mereka semua pun bergegas untuk kembali. Di samping itu tak lupa kita beralih ke Koripo yang pasrah dengan keadaan. Sampai akhirnya Koripo berhasil kembali ke habitatnya. Kemudian di hari berikutnya tepatnya pada malam hari saat bulan baru atau bulan purnama, nampak pada malam itu terlihat seekor Pokemon Cresselia yang sedang diserang. Penyerang yang menggunakan helikopter tersebut ternyata adalah pasukan elit tim Rocket. Sementara di bagian lain terlihat Pokemon misterius berwarna hitam yang tiba-tiba melintas. Scene lalu berpindah di lab penelitian yang mana sedang mendapat laporan terkait mimpi buruk yang dialami penduduk kota yang berada di prefektur Sinnoh.
Karena hal tersebut Go bertanya mengenai penyebabnya. Lalu Profesor Sakuragi menjawab dan diikuti Kikuna yang memaparkan data terkait Darkrai. Di sana dijelaskan jika Darkrai merupakan Pokemon yang memiliki kekuatan untuk memberikan mimpi buruk ke manusia maupun Pokemon. Mendengar itu Satoshi pun membenarkan penjelasan tersebut. Lalu karena Go penasaran, lalu ia pun bertanya ke Satoshi apakah pernah bertemu, dan Satoshi menjawab jika bukan hanya bertemu tapi juga bertarung dengan Darkrai. Tak sampai sana, Profesor Sakuragi yang mengetahui tempat tinggal Darkrai yang berada di Pulau Bulan Baru atau Bulan Purnama dan jarang pergi keluar pulau, kenapa tiba-tiba berkeliaran. Pasti ada sebuah alasan di balik itu. Karena masih belum diketahui alasannya dan masih menduga, lantas Satoshi dan Go lalu berinisiatif untuk menyelidiki ke prefektur Sinnoh. Sementara di luar lab penelitian terlihat Koharu yang telah pulang sekolah dan berpapasan dengan Satoshi dan Go yang sedang bergegas pergi menyelidiki. Di sana Koharu ditanya Profesor Sakuragi terkait kepulangannya. Lantas Koharu menjelaskan jika di sekolahnya hanya mengadakan upacara dan nasihat mengenai liburan musim panas. Tiba-tiba Renji muncul dan mengabarkan terkait pemeriksaan data telur Pokemon yang sudah selesai. Lantas setelah itu Koharu pun pamit untuk pulang ke rumah sembari ia mengingatkan ke Profesor Sakuragi supaya tidak lupa dengan liburan keluarga. Mendengar itu nampak paniklah Profesor Sakuragi. Kemudian pada keesokan harinya di rumah keluarga Profesor Sakuragi nampak di sana Koharu yang kaget karena liburan keluarga dibatalkan. Di sana alasan Profesor Sakuragi membatalkan liburan karena telur Pokemon yang diteliti olehnya hampir menetas. Pun ibu Koharu yang turut tak bisa ikut liburan karena sedang mendapat tugas menggambar. Sementara Sauta juga tak dapat ikut karena diundang oleh temannya yang sedang mengadakan kemah musim panas. Lantas karena hal tersebut Koharu terpaksa akan liburan hanya dengan bersama Eevee. Kemudian Koharu pun berangkat. Tujuan dari liburan Koharu kali ini adalah ke prefektur Sinnoh. Awalnya Koharu bingung hendak akan pergi kemana. Sampai kemudian di tengah kota tak sengaja Koharu melihat sebuah iklan yang memberitakan mengenai kontes Pokemon di kota Hakutai. Karena di sana Eevee terlihat ingin menghadiri acara kontes tersebut, akhirnya Koharu pun memiliki tujuan untuk pergi liburan. Lalu berpindah di halte bus, yang mana Koharu akan menaiki bus untuk pergi ke kota Hakutai. Tapi karena bus tak kunjung melintas di halte, Eevee yang tak sabar pun langsung berinisiatif mengajak Koharu untuk jalan kaki. Benar saja, mereka pun jalan kaki. Di tengah jalan Koharu bertemu Pokemon Mukuru. Terlihat di sana Eevee yang selalu meniru gaya Mukuru hingga membuat mereka bertabrakan. Lantas karena tak terima, sekawanan Mukuru muncul dan mengejar Koharu dan Eevee. Sampai akhirnya mereka lolos dari pengejaran. Namun tiba-tiba hujan turun. Scene lalu berpindah ke Junsa yang sedang ditanya oleh Satoshi dan Go mengenai masalah mimpi buruk dan apakah ada saksi mata yang melihat penyebabnya. Di sana Junsa hanya bisa menjelaskan ke mereka jika fenomena mimpi buruk kejadiannya selalu berpindah-pindah tempat. Mendengar itu Satoshi dan Go pun yakin jika semua itu adalah ulah Pokemon. Dan mereka juga mendapat petunjuk berupa mengikuti rute kejadian. Sementara itu di markas rahasia tim Rocket, di sana mereka sedang video call dengan pemimpin pasukan elit tim Rocket, yang mana memberi tawaran ke mereka untuk menangkap Pokemon Darkrai dan Cresselia yang sedang berada di prefektur Sinnoh. Apalagi perintah itu merupakan perintah langsung dari Sakaki. Maka dari itu mereka pun setuju dan bersiap untuk berangkat. Lalu scene berpindah ke Koharu dan Eevee yang saat ini sedang berada di pinggir danau. Sampai kemudian hari mulai menjelang sore menuju malam. Koharu juga memutuskan untuk bermalam di sana. Tiba-tiba muncul seekor Pokemon Pochama sekaligus trainernya. Setelah itu orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Hikari. Dan ternyata perjalanan mereka sama-sama ke satu tujuan, yakni menghadiri kontes di kota Hakutai.
Di sana Hikari juga mengajak Koharu supaya tak hanya melihat kontes, namun juga turut menjadi peserta. Awalnya Koharu ragu karena ia masih pemula, namun Hikari terus membujuknya dengan menceritakan pengalamannya saat ikut kontes. Sampai akhirnya Koharu setuju untuk ikut. Lantas karena hal itu akhirnya Koharu dan Hikari sepakat akan melakukan perjalanan bersama-sama. Setelah itu kita diperlihatkan yang mana Satoshi dan Go telah kembali ke lab penelitian. Di dalam lab penelitian mereka mencoba mengabarkan terkait kasus mimpi buruk yang belum ketemu penyebabnya. Tapi nampak di sana Renji dan Kikunya tak peduli dengan hal tersebut. Malahan tiba-tiba mereka melakukan jargon kejahatan sebagai tim Sakuragi. Ditambah lagi Satoshi dan Go juga tiba-tiba menggunakan pakaian dinas dengan logo S. Lalu setelah itu tuan mereka muncul. Ternyata Satoshi dan Go serta Pokemon mereka hanya mengalami mimpi buruk. Dengan begitu mereka yang menyadari akan hal tersebut langsung bergegas keluar dari penginapan Pokemon Center. Ternyata memang benar dugaan mereka selama ini jika hal itu adalah ulah Darkrai. Kemudian hari esok pun tiba, tepatnya di perkemahan Koharu dan Hikari. Di sana Koharu yang baru bangun terlihat sangat panik karena masalah rambut berantakan yang dialami olehnya. Ternyata rambut si Hikari juga tak jauh berbeda. Untungnya Pochama bisa mengatasi hal tersebut. Dan nampak di sana terlihat Eevee yang mencoba meniru teknik Pochama, namun hanya sekilas. Lalu setelah itu Koharu dan Hikari memulai perjalanan ke kota Hakutai. Tapi saat dalam perjalanan terlihat Hikari yang selalu melipir untuk bermain dengan hal baru yang dilihatnya. Sampai-sampai hal tersebut membuat Koharu kesal dan mereka pun lantas memperdebatkan hal itu, di mana Koharu yang terlalu serius dan Hikari yang terlalu santai. Kemudian scene berpindah ke Satoshi dan Go yang kembali melakukan penyelidikan hingga mereka menemukan informasi di mana Darkrai saat ini sedang berkeliaran di hutan. Lalu beralih ke tim Rocket yang sudah mulai beraksi dengan menaiki balon udaranya untuk mencari Cresselia terlebih dahulu. Sampai kemudian hari menjelang sore yang mana saat ini memperlihatkan perjalanan Koharu dan Hikari. Namun di tengah jalan tiba-tiba muncul Pokemon Sidon yang sedang mengamuk. Di sana Hikari langsung mengambil alih untuk melawan Sidon, sembari mengatakan ke Koharu jika serangan tipe air lebih efektif melawan Sidon yang bertipe tanah. Tapi sayangnya Pochama terlihat masih kewalahan. Lalu Eevee pun mencoba bertindak. Sampai akhirnya Sidon pun berhasil ditaklukkan. Karena hal tersebut Hikari terkesan dan bertanya-tanya kenapa Eevee dapat menggunakan Bubble Beam seperti yang dilakukan Pochama. Karena kejadian itu akhirnya mereka kembali berbaikan setelah sebelumnya marahan. Tapi tak lama saat itu juga mereka dikagetkan dengan sesuatu. Kemudian berpindah ke Satoshi dan Go yang hampir sampai ke hutan yang dituju. Di sana Satoshi dan Go mencemaskan saat nanti bertemu dengan Darkrai dan bertarung melawannya. Kecemasan mereka adalah karena Darkrai dapat membuat mereka tertidur dan bermimpi buruk. Lalu Satoshi berharap jika di hutan itu juga ada Cresselia. Go yang mendengarnya menambahkan terkait sayap sabit Cresselia yang memiliki kekuatan untuk menangkal mimpi buruk Darkrai. Dan Satoshi pun membenarkan ucapan Go. Setelah itu mereka pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam hutan. Lalu kembali ke Koharu dan Hikari, yang ternyata sesuatu yang membuat mereka kaget adalah sosok Cresselia yang sedang terluka. Dan to be continue.
Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series Part 37. Untuk video selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.